Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Oli hingga bensin picu besarnya kebakaran toko bahan vulkanisir di Purworejo. Gas LPG bocor dan meledak di Pekalongan, seorang bapak dan 2 anak balita tewas. Sakit hati karena ucapan nyawa seorang perempuan di Purbalingga hilang di tangan selingkuhannya. Hujan deras menyebabkan pagar kantor desa di Klaten longsor. Selain menutup akses jalan rumah warga, longsor juga mengancam ruangan gudang kantor desa. Tanah longsor yang menutup akses 2 rumah. Inilah pagar belakang kantor desa Tegal Mulyo di Kecamatan Kemalang, Klaten yang longsor Senin sore. Tanah dan bebatuan dari pagar setinggi 7 meter dan sepanjang 10 meter itu menutup akses jalan ke rumah warga. Selain itu, longsor juga mengancam ruang gudang kantor desa setempat. Menutup jalan dan masuk ke rumahnya Pak Jemingin sama rumahnya Hari. Itu mengancam apa Pak? Ruangan apa Pak yang di balai desa Pak? Gudang balai desa. Saksi mata menyebut bencana ini terjadi saat hujan 2 kali mengguyur wilayah ini. Nah, itu kan saya sendirian pas itu kok mak reguduk ya, saya nengok, tolong saya kan gitu sama itu Pak istrinya Kermadi itu yang dengar dan di pojok balai desa itu longsor nutup jalan ke rumah. Pemerintah desa bersama warga dan relawan bergotong royong mengevakuasi material longsor serta membuka akses jalan. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Di Cilacap, jembatan penghubung antar desa hancur dihantam sampah bambu yang terbawa aliran sungai. Namun warga nekat melewati jembatan lantaran jalur alternatifnya jauh. Sambil menggendong anak, warga desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Cilacap nekat menyeberangi jembatan. Mereka memilih bertaruh nyawa lantaran jalur alternatifnya jauh. Dari posyandu ambil MBG. Oh, ambil MBG. Ini kenapa nggak ada jalan lain, Bu? Ada tapi muter. Dilewat sinilah dekat. Bu, dengan jembatan ini gimana, Bu? Ya, di inilah kan jalan utama. Jadi lumpuh lah jadinya, lumpuh buat ininya, lumpuh mau ke pasar apa kan mobil nggak bisa lewat sini. Barusan Ibu takut nggak? Ya takut. Takut tapi gimana lagi. Rusaknya jembatan penghubung antar desa setelah talut dan fondasi jembatan tak mampu menahan bongkahan sampah bambu yang terbawa derasnya air saat hujan berjam-jam. Kini akses jalan ditutup sementara. Untuk sementara tidak bisa dilalui walaupun menggunakan roda 2 atau roda 4, tapi namun ada pejalan kaki yang masih bisa melintas walaupun dalam kondisinya yang sangat bahaya. Kami sudah memasang beberapa rambu-rambu tidak dilalui, namun karena mungkin ada jalan penghubung alternatif yang terlalu jauh, kemudian ya untuk pejalan kaki masih bisa dilalui sementara waktu. Ambruknya jembatan juga mengancam satu rumah warga. Kini warga desa Tayem harus menempuh perjalanan jauh dan lama bila hendak ke kota Cilacap atau Kabupaten Banyumas. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dari jembatan ambruk, kini kita melihat sekolah yang ambruk. Akibat diguyur hujan deras, atap sekolah SD di Kecamatan Secang, Magelang runtuh setelah atap penyangga patah. Akibat peristiwa ini, siswa terpaksa belajar di perpustakaan. Atap ruang kelas 3 Sekolah Dasar Secang 3 di Dusun Sendang Sari, Desa Madio Condro, Kecamatan Secang, Magelang runtuh setelah diguyur hujan deras pada Sabtu malam. Akibat kejadian tersebut, ruang kelas 3 tertimbun reruntuhan kayu dan atap genting. Agar tidak membahayakan, puing serta kayu dibersihkan oleh petugas kepolisian dan TNI. Peristiwa ambruknya atap sekolah diduga terjadi setelah Sabtu pekan lalu kawasan tersebut diguyur hujan deras sejak siang hingga malam. Selain itu, penyangga atap yang diduga sudah lapuk juga jadi penyebab bagian atap runtuh. Posisinya
siangnya kan hujan panas, kemudian malam itu posisi gerimis, juga ambruk. Bagian penyangganya itu sudah 3 tahun yang lalu sudah disangga menggunakan bambu. Kemarin itu ruang kelas 3 kita alihkan ke ruang inklusi. Kita kan sekolah inklusi. Nah, anak-anak inklusi itu kebetulan kan jumlahnya tidak lebih dari 10 anak yang kita alihkan ke perpustakaan. Sebelumnya, perbaikan ruang kelas 3 tersebut sudah diajukan kepada pemerintah untuk dilakukan pemugaran. Namun, sebelum dipugar, atap keburu ambruk. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Toko ban vulkanisir di Purworejo terbakar Senin malam. Adanya simpanan oli dan bahan bakar jenis solar membuat kobaran api kian membesar. Petugas juga terkendala 2 kendaraan di dalam toko. Merah membara, api membakar habis toko ban vulkanisir di Balendono, Purworejo, Senin malam. Adanya simpanan oli dan bahan bakar jenis solar membuat api dengan cepat membesar. Adanya 2 kendaraan dalam toko juga menyulitkan evakuasi sehingga pemadaman dilakukan lewat atap toko. Posisi ini kan toko udah tutup, terus di dalam itu masih ada 2 mobil dan satu mobil dan 1 unit truk yang untuk ngangkut ban itu kita agak kesulitannya akses masuknya karena terhalang 2 unit mobil. Tapi alhamdulillah tadi dibantu beberapa dari warga dan relawan juga bisa ada yang mengeluarkan itu, kita langsung eksekusi untuk pemadaman. Setelah 1 jam, api padam dengan mengerahkan 4 mobil damkar. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena toko sudah tutup. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Seorang bapak dan 2 anak balita tewas akibat ledakan kebocoran gas LPG 3 kg di Kota Pekalongan. Sementara sang istri kondisinya kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Sebuah kamar kos di Kelurahan Buaran Keradenan, Kota Pekalongan, rusak dan berantakan akibat ledakan kebocoran tabung gas pada Minggu sore lalu. 3 orang penghuni rumah, yakni bapak dan 2 balitanya yang berusia 3 tahun dan 4 bulan, tewas akibat ledakan gas. Sementara sang istri kondisinya kritis dan masih dalam perawatan di RSUD Bendan. Peristiwa bermula saat satu keluarga ini berada di dalam kamar kos. Ketika Harlisan Arka dan Rasya Adiah tertidur, sang ayah hendak menyalakan kompor untuk memasak air. Namun sebelum menyulut api, Halimatus sang istri sempat mencium aroma gas. Api kadung disulut dan ledakan tak terhindarkan. Akibatnya 4 korban terbakar di dalam rumah dalam kondisi pintu tertutup. Keempat korban baru bisa dievakuasi ke rumah sakit setelah pintu didobrak dan api di dalam ruangan padam. Nyalain gasnya itu mau bikin wantah apa itu enggak tahu. Langsung kebakar. Pintunya itu masih nutup dalam kebakar pintu lah. Sebelahnya itu nulungin katanya. Tapi udah bakar semua di dalam. Bahwa korban ini memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup, kemudian diduga ada kebocoran gas. Ketika dihidupkan, terpantik, akhirnya terjadi ledakan. Ambulan yang membawa jenazah Faridatul Ilmi dan Rasya Adiah tiba di rumah duka di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan. Keduanya disemayamkan di rumah orang tua Faridatul sebelum dimakamkan di TPU desa setempat pada Senin malam. Kedua korban tewas setelah menjalani perawatan selama 18 jam. Sebelumnya, Harlisan Arka yang berusia 3 tahun meninggal saat di ruang IGD pada Minggu malam. Hingga Senin malam, Halimatus Sa'diyah, sang istri, masih dirawat di ruang ICU. Kondisi korban kritis akibat mengalami luka bakar hingga 90%. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.